terus masukkan di YouTube ya, linknya ya. Halo? Iya Bu, ini sudah di-record Bu. Ya. Sudah Bu. Dimulai Bu Ya, silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok kami dari Peraturan Regu. Saya sendiri ada Muhammad Abi Sumayo dan anggota-anggota saya dari Aulia Fatullah, Fatan Alvito, Rasendria Iksan, Renudin, dan juga Farhan dan Hafiz Nur Wahyu, Ahmad Firdaus. Lanjut. Pengertian akan dijelaskan oleh Aulia Fatullah. Oke, izin Bu. Dalam pengertian, dalam sepak takraw, permainan atau pertandingan ini dimainkan oleh dua regu, yang mana masing-masing regu terdiri dari 3 orang pemain dan setiap regu dilengkapi oleh 1 orang pemain cadangan. 1 dari 3 pemain di posisi belakang disebut back atau tekong sebagai penyepak awal mula untuk memulai permainan. 2 orang lainnya tekong berada di depan, pemain yang berada di sebelah kiri tekong disebut apit kiri, dan pemain yang berada pada sebelah kanan tekong disebut apit kanan. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatan Alvito. Fatan, kami persilakan. Namanya diketik ya di kolom chat yang sekarang. Fatan Alvito ada. Aku be. Yo, lanjut Farhan. Tolong jelasi peraturan Han. Bu, izin Bu. Iya. Berikut beberapa peraturan dalam permainan sepak takraw adalah sebagai berikut. 1. Setiap regu memilih sepak pada waktu yang telah ditentukan hingga akan memulai permainan. Yang kedua, setiap regu atau pemain harus segera melambungkan bola setelah wasit menyebutkan angka dalam permainannya dan terdapat peringatan. Yang ketiga, setiap regu harus melakukan servis yang dinyatakan sah oleh wasit jika bola telah melewati net dan tidak boleh menyentuh atau jatuh pada lapangan lawan. Yang keempat, setiap regu harus melakukan servis oleh tekong dengan cara menggunakan kaki dan tetap berada pada lingkungan dalam lingkaran. Setiap regu memiliki peraturan saat masing-masing regu diberikan waktu untuk istirahat. Yang terakhir, setiap regu harus mendapatkan pergantian pada set tea break dan terdapat juga poin angka. Lanjut, Bib. Lanjut, Gi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rasendria Iksan Dinata. Lanjut, San. Pemain. Setiap regu hanya dapat melakukan 1 kali pergantian pemain dalam 1 pertandingan. Pergantian pemain diperbolehkan setiap saat ketika bola mati melalui tim manajer atau pelatih yang disetujui oleh pihak ofisial atau petugas pertandingan. Setiap regu dapat berkombinasikan maksimum 2 orang cadangan, tetapi hanya boleh melakukan pergantian pemain yang mendapat kartu merah dapat ketentuan belum ada pergantian pemain selanjutnya. Terima kasih. Lanjut, Gi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz Nur Wahyu.
Apabila hal tersebut dilanggar oleh seseorang pemain, maka wasit menggunakan kartu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kartu kuning. Kartu kuning sebagai tanda peringatan seorang pemain yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib seperti yang di atas. Dan yang kedua yaitu kartu merah. Apabila pemain telah menerima kartu kuning pada pertandingan yang sama, sikap kasar dan tidak sopan seperti memukul, menendang, meludah, dan lain-lain. Dan yang terakhir menggunakan kata-kata kotor atau mencaci maki. Lanjut. Lanjut Gi. Kesalahan dalam permainan. Ahmad Firdaus. Baiklah, terima kasih moderator. Kesalahan-kesalahan dalam permainan. A. Kesalahan pihak penyepak bola. Apabila sebagai pelambung masih memainkan bola, melemparkan bola pada teman sendiri, memantulkan, melempar, dan menangkap lagi setelah wasit menyebut posisi angka. 2. Apabila mengangkat kaki, menginjak garis, menyentuh atau melewati garis bawah net ketika melakukan lambung bola. 3. Tekong melompat saat melakukan servis. Kaki tumpuan tidak berada dalam lingkaran atau menginjak garis lingkaran servis. Tekong tidak menyepak bola yang dilambungkan kepadanya. Bola menyentuh salah seorang pemain sendiri sebelum bola melewati net. Bola jatuh di luar lapangan. Bola tidak melewati net. B. Kesalahan pihak penerima servis. Berusaha mengalihkan perhatian lawan seperti isyarat tangan, menggertak, berusaha keras untuk membuat keributan. Kembali ke moderator. Permisi Bu, ini langsung ke kelompok Indralaya atau sesi tanya jawab langsung Bu? Langsung sesi tanya jawab aja. Tapi udah selesai ya? Satu kan? Udah Bu. Lanjut presentasi dulu. Lanjut presentasi dulu. Berarti ini langsung tanya jawab Bu ya? Ya, bukan. Langsung presentasi. Lanjut ke kelas Palembang, Bu. Ya, lanjut. Baik, para kelompok Palembang, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peraturan Takraw. Sebelumnya izin Ibu dosen dan Bapak dosen. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya yang bernama 1. Muhammad Satria, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Kedua Irfandi. Ketiga Katarina Tompambolon. 4 Intan Dea. 5 Muhammad Ripaldi. 6 Imam Utama. 7 Muhammad Riki Farhatullah. 8 Krisna Kurniawan. Baiklah, sebelumnya, apa itu sepak takraw? Yang akan dibacakan oleh Saudara Ripaldi, kami persilakan. Ya, terima kasih Satria. Sebelumnya izin dosen ingin membacakan presentasi. Sepak takraw adalah jenis olahraga campuran dari sepak bola dan bola voli. Dimainkan di lapangan ganda bulu tangkis. Dan pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Selanjutnya, apa itu peraturan double takraw? Permainan double event dimainkan dalam lapangan sepak takraw. Juga 13,4 meter dikali 6,1 meter.
Jumlah pemainnya 2 orang tambah 1 orang sebagai pemain cadangan untuk beregu. Sedangkan untuk double event team terdiri dari 3 regu yang masing-masing regu terdiri dari 2 orang ditambah 1 orang cadangan atau jumlah minimal 4 orang. Baiklah, Selanjutnya selanjutnya ke akan peraturannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Katarina. Dipersilakan. Tarina. Chris, lanjut ke. Sorry. Tunggu, Sat. Oke. Di sini saya akan membaca peraturannya. Yang pertama, perkenaan bola maksimal 3 kali sama dengan permainan sepak takraw. Yang kedua, pergantian permainan dapat dilakukan 2 kali setiap set. Maksudnya adalah pada set pertama diperbolehkan melakukan pergantian sebanyak 2 kali. Selanjutnya pada set kedua dapat dilakukan pergantian sebanyak 2 kali. Begitu juga pada set ketiga. Yang ketiga, pelaksanaan servis dilakukan di luar garis belakang baseline dengan melambungkan bola sendiri, serta tidak bisa menginjak garis belakang pada saat melakukan servis. Servis juga dilakukan secara bergantian. Yang keempat, perhitungan angka sama dengan permainan sepak takraw. Catatan, khusus untuk nomor double, event hanya berbeda pada pelaksanaan servis dan jumlah permainan. Lanjut, Sat. Peraturannya sama dengan bola voli dengan perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, permainan tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Kedua, pemain atau tim hanya boleh menyentuh bola 3 kali berturut-turut. 3, posisi pemain bertahan tidak diputar. Yang keempat, angka kemenangan setiap set maksimum 21 angka, kecuali pada saat posisi angka 20 sama seri. Pemenang akan ditentukan pada saat selisih 2 angka sampai batas akhir 25 poin. Ketika 20 sama, wasit utama menyuruhkan batas angka 25 poin. Yang kelima, apabila masing-masing regu memenangkan 1 set, maka pemain akan dilanjutkan dengan set tiebreak dengan 15 poin kecuali pada posisi 14-14. Pemenang akan ditentukan pada selisih 2 angka sampai batas akhirnya angka 17. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Krisna Kurniawan. Dipersilakan. Baiklah, peraturan sepak takraw double regu sama dengan peraturan sepak takraw kecuali yang berubah adalah satu, servis. Ya, dilakukan sendiri dengan lambung sendiri, dilakukan di sepanjang garis atau baseline. Ini belum ganti, Cok. Dua, lapangan. Lapangan sepak takraw seukuran dengan lapangan badminton 13,40 meter dikali 6,10 meter. Takraw dapat dimainkan di dalam gedung dan juga dapat dimainkan di luar gedung. Atau apabila dimainkan di dalam gedung, maka tinggi loteng minimal 8 meter dari lantai. Keempat, sisi lapangan ditandai dengan cat atau lakban yang lebarnya 4 cm. Diukur dari pinggir sebelah luar, area bebas adalah minimal 3 meter dari garis luar lapangan. Harus bebas rintangan.
Center line adalah garis tengah dengan lebar 2 cm. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Intan ya. Silakan. Alhamdulillah. 3 tinggi tiang sama net. Putra tinggi net 1,55 meter di pinggir dan minimal 1,52 meter di tengah. Putri tinggi net 1,45 meter di pinggir dan minimal 1,42 meter di tengah. Kedudukan tiang 30 cm di luar garis pinggir. 4. Net. Net terbuat dari tali atau benang kuat atau nilon, di mana tiap lubangnya lebar 6-8 cm, lebar net 70 cm, dan panjang 6,10 meter. Lima, bola takraw. Bola terbuat dari plastik, di mana awalnya adalah terbuat dari rotan. Lingkaran 42,44 cm dalam kurung putra dan 43-44 cm dalam kurung putri. Berat 170 sampai 180 gram putra dan 150 sampai 160 gram putri. Bola takraw selain bola sintetik, di atas dapat juga bola satu warna atau berwarna-warni, tetapi bola tersebut tidak mempengaruhi penampilan atau permainan atlet. Bola takraw dapat terbuat dari karet sintetik atau bahan karet melapisi lingkaran bola yang disetujui oleh ISTAP pada setiap pertandingan. Semua kejuaraan internasional regional harus memakai bola yang telah disetujui oleh ISTAF. Lanjut. Halo Intan ya. Halo, sinyal. 6 pemain. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu, masing-masing regu terdiri dari 2 orang pemain, dan setiap regu ditambah 1 pemain cadangan. Salah satu pemain dari regu tersebut saat melakukan servis disebut tekong, dan satu lagi di depan sebagai penyerang. Pemain yang tidak melakukan servis disebut juga tekong pilihan. Kedua regu masing-masing berada di dalam lapangan. 7 pakaian pemain. Semua pemain putra diharuskan memakai pakaian kaos seragam yang berlengan t-shirt dan bersepatu karet. Dan untuk putri diharuskan memakai kaos bundar, leher, serta celana sebatas lutut. Tidak diperkenankan pemain memakai pakaian yang membahayakan lawan selama pertandingan. Kecuali dalam kondisi cuaca dingin, pemain diperkenankan memakai track suit. Pakaian yang pantas untuk seorang pemain adalah yang menutupi badan seperti baju kaos. Pakaian pemain yang membantu kecepatan bola tidak diperbolehkan. Kapten regu harus memakai ban tangan di sebelah kiri. Semua pemain diharuskan memakai pakaian dengan nomor punggung yang tetap selama turnamen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irfandi, kami persilakan. 8 penggantian pemain. Setiap regu boleh melaksanakan penggantian pemain 2 kali dalam 1 set. Penggantian pemain diperbolehkan setiap saat ketika bola mati melalui tim manajer atau pelatih yang disetujui official referee. Selama belum melewati 2 kali dalam set tersebut, pemain yang mendapat kartu merah dan dikeluarkan oleh wasit dapat diganti dengan ketentuan belum ada penggantian pemain sebelumnya. Setiap regu yang kurang dari 2 pemain tidak dapat melanjutkan pertandingan tersebut dan dinyatakan kalah. 9. Official. Suatu pertandingan resmi harus dipimpin oleh technical official sebagai berikut. 1. Technical delegate. 2. Juri.
3 official referee, 4 wasit, 5 penjaga garis. Sepuluh, undian dan pemanasan pemain. Sebelum permainan dimulai, wasit akan melakukan undian. Dalam hal ini, memang undian berhak memilih sepak bola atau tempat. 11. Posisi pemain pada waktu servis. Sebelum permainan dimulai, kedua regu harus berada di lapangan masing-masing dalam posisi siap bermain. Dalam melakukan sepak bola, posisi tekong harus berada di belakang garis dan melakukan servis dengan cara melambungkan bola sendiri. Pemain yang tidak melakukan servis dapat mengambil posisi bebas di lapangan sendiri. Lawan atau regu penerima servis bebas bergerak di dalam lapangan sendiri. Lanjut, Sat. Lanjut, Gi. 12. Pemulaan permainan dan sepak bola. Servis segera dilaksanakan apabila wasit telah menyebut posisi angka. Maka lambungan bola diulang dan wasit akan memberi peringatan. Apabila masih terulang maka diputuskan batal. Ketika servis dilaksanakan saat tekong melakukan servis, pemain akan bergerak di lapangan masing-masing. Servis dinyatakan sah apabila melewati net dan tidak melewati pita pembatas pada kedua sisi lapangan. Pemain melakukan servis otomatis akan dilaksanakan pergantian servis apabila terjadi poin atau tidak poin. Lanjut, Sat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh imam utama. Kami persilakan. Halo, Ham? Ini tolong dilanjutkan, Ricky. Kesalahan. Ada 3 kesalahan, yaitu kesalahan pihak penyepak mula, kesalahan di pihak penerima servis, kesalahan pada kedua pihak. Lanjut. Kesalahan pihak sepak mula. Tekong yang melakukan servis memainkan bola, melemparkan bola kepada teman sendiri, memantulkan, melempar, dan menangkap lagi setelah wasit menyebut posisi angka. Pemain yang tidak melakukan servis dapat mengambil posisi yang sesuai yang diinginkan dengan tidak menghalangi pandangan lawan. Tekong melompat ke dalam lapangan atau ketika kaki melewati garis belakang atau di pinggir. Di pinggir lapangan termasuk menyentuh garis belakang atau di pinggir lapangan belakang ketika melakukan servis. Tekong tidak melakukan servis bola yang di lambung. Bola menyentuh salah seorang pemain, dalam kurung teman sendiri, sebelum bola melewati net. Bola jauh di luar lapangan. Bola tidak melewati net. Pemain menggunakan tangan atau kedua tangan bagian lengan untuk bantuan saat melakukan servis, walaupun tangan tidak terus langsung pengenaan bola tapi menyentuh objek ketika melakukan servis. Lanjut. Berusaha mengalihkan perhatian lawan seperti isyarat tangan, menggertak, bersuara keras, dan membuat keributan. Variasi dan kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola voli. C. Kesalahan pada kedua pihak. Ada pemain yang mengambil bola di lapangan lawan, menginjak dan melewati satu telapak kaki garis tengah. Ada pemain maupun perlengkapan sekalipun melewati lapangan lawan, walaupun di atas atau bawah net kecuali pada saat
the follow through ball. Memainkan bola lebih dari 3 kali. Bola mengenai tangan, menahan atau menjepit bola di antara lengan dan badan, antara dua kaki atau badan. Ada bagian badan atau perlengkapan pemain seperti sepatu, pengikat kepala, dan lain-lain. Menyentuh net tiang, kursi wasit atau di lapangan lawan. Batal juga diberikan kepada pemain yang menyentuh kursi wasit dalam kurung linesman. Bola mengenai loteng atau dinding pembatas. Ada pemain sengaja memperlambat permainan yang tidak perlu dalam kurung peringatan. Lanjut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh imam utama. Siapa? Ada imam utama. Halo, Mam. Vivaldi lanjut ke di. Halo, Vivaldi. Ntar lanjut ke ter. Tekong yang melakukan servis memainkan bola, meletakkan bola pada teman sendiri, memantulkan, lemparkan dan menangkap lagi setelah. Maaf, aku Om Kim aja. Kesalahan pihak sepak bola. Tekong yang melakukan servis memainkan bola, melemparkan bola kepada teman sendiri, memantulkan, melemparkan dan menangkap lagi setelah wasit menyebut posisi angka. Pemain yang tidak melakukan servis dapat mengambil posisi yang sesuai yang diinginkan dengan tidak menghalangi pandangan lawan. Tekong melompat ke dalam lapangan atau ketika kaki melewati garis belakang atau di pinggir lapangan, termasuk menyentuh garis belakang atau di pinggir lapangan, termasuk menyentuh garis belakang ketika melakukan servis. Tekong tidak melakukan servis bola yang diambung. Bola menyentuh salah seorang pemain atau teman sendiri sebelum bola melewati net. Bola jauh di luar lapangan, bola tidak melewati net, pemain menggunakan tangan atau kedua tangan bagian lengan untuk bantuan saat melakukan servis walaupun tangan tidak terus langsung pengenaan bola tapi menyentuh objek ketika melakukan servis. Lanjut Gi. Sebentar. Tidak salah ini, salah slide itu. Ini sudah kesalahan di pihak. Nah, sudah ini tadi Ki. Lanjut lagi. Nah, ya ini. Sistem perhitungan hanggar. Apabila penerima servis atau yang melakukan sepak bola terjadi kesalahan, otomatis akan peroleh angka sekaligus melakukan sepak bola lagi. Memberikan kesempatan istirahat 2 menit masing-masing pada akhir set pertama atau kedua termasuk di break. Apabila masing-masing regu memenangkan satu set, maka pemain akan dilanjutkan dengan set di break dengan 15 poin, kecuali pada posisi 14 sama. Pemenang ditentukan pada selisih 2 angka sampai batas akhir 17. Sebelum set di break dimulai, wasit 2 akan dilakukan undian. Regu yang menang undian akan melakukan sepak mula set tim breaking. Pada pertukaran tempat pada set di break akan dilakukan apabila salah satu regu mencapai angka 8. Lanjut G.
Time out. Menit setiap set pertama pada angka 11 dan set kedua pada angka 11 termasuk di break angka 8. Ketika bola mati selama tim out hanya 5 orang yang diperbolehkan berada di garis belakang. Lanjut Gi. Selanjutnya akan Penghentian dibacakan oleh Irfandi. permainan sementara. Irfandi. Ya. 16. Penghentian permainan sementara. Wasit yang sedang memimpin pertandingan dapat menghentikan permainan sementara yang disebabkan karena gangguan lapangan, gangguan keamanan, gangguan cuaca, atau ada pemain yang cedera dengan waktu lebih dari 5 menit. Apabila lebih dari 5 menit pemain tidak dapat melanjutkan permainan, maka penggantian pemain dapat dilakukan sepanjang belum diadakan penggantian sebelumnya. Pemain yang cedera diizinkan 5 menit sebagai injury time out. Setelah 5 menit pemain tersebut tidak dapat melanjutkan permainan, maka penggantian pemain dapat dilakukan selama belum terjadi penggantian sebelumnya. Selama penghentian sementara, semua pemain tidak diperbolehkan meninggalkan lapangan untuk menerima minuman atau makanan atau bantuan lainnya. Apabila suatu pertandingan terhalang karena keadaan luar biasa sehingga pertandingan tidak dapat diteruskan, maka pertandingan dapat ditunda sampai keadaan mengizinkan. Adapun kedudukan angka dalam penundaan lebih dari 2 jam kembali dengan 0-0, sedangkan set yang telah selesai tetap tidak berubah. Next. 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 17. Tata tertib. Setiap pemain harus mematuhi peraturan permainan. Selama pertandingan berlangsung, hanya kapten regu yang diperbolehkan berhubungan dengan wasit, kecuali atas kehendak wasit. Penalti atau hukuman. Pemain yang melanggar peraturan bawah ini akan mendapatkan hukuman penyataan dari wasit apabila memperlihatkan sikap tidak sopan kepada pemain maupun penonton, memprotes keputusan wasit, meninggalkan lapangan tanpa permisi kepada wasit, memberikan bola atau melemparkan bola secara kasar. Kelakuan buruk tim ofisial. Melanggar tata tertib peraturan permainan, mendukung pemain yang melanggar peraturan mengganggu jalannya pertandingan. Umum. Wasit yang memimpin pertandingan bersama official referee akan menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan masalah yang belum tercantum dalam peraturan ini. Dan keputusan ini official referee tidak dapat diganggu gugat. Terima kasih. Baiklah, teman-teman. Itu sekian presentasi dari kami, kelompok peraturan double. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab apabila ada yang tidak jelas. Kami persilakan. Izin, Bu. Buka ini pertanyaan, Bu. Sudah presentasi semua ya tadi. Nomor regu sama nomor double ya. Sudah presentasi semua. Kelompok Palembang double belum, Bu? Iya, Palembang double, Bu. Yang tadi terakhir ini regu atau double ya? Double, Bu. Oh, oke. Satu lagi berarti ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Palembang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Muhammad Iqbal, kedua Rapli Aditya Pasha, ketiga Dimas Praja, keempat Muhammad Rapli, dan yang kelima Muhammad Priyatna.
Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Padanya kami persilahkan. Double event. Ada nomor sepak takraw kompetisi yang baru diperkenalkan mulai tahun 2005 yang dikenal dengan nama double event. Nomor ini dimainkan oleh 2 orang dalam satu regunya. Aturan permainannya sama dengan sepak takraw kompetisi. Hanya pemainnya servis tidak dari daerah circle atau tempat tekong biasa servis, tetapi dari garis belakang atau baseline. Dengan bola dilambungkan sendiri dan disepak melewati net. Atau double event. Nomor ini dimainkan oleh 2 orang dalam satu regunya. Aturan permainannya sama dengan sepak takraw kompetisi. Hanya pemain yang servis tidak dari daerah circle, dalam kurung tempat tekong biasa servis, tetapi dari garis belakang, dalam kurung baseline. Dengan bola dilambungkan sendiri dan disepak melewati net. Permainan double event dimainkan dalam lapangan sepak takraw. Juga dalam kurung 13,4 meter kali 6,1 meter. Jumlah pemainnya 2 orang, tambah 1 orang sebagai pemain cadangan untuk beregu. Sedangkan untuk double event, tim terdiri dari 3 regu, yang masing-masing regu terdiri dari 2 orang ditambah 1 orang cadangan. Dalam kurung jumlah minimal 6 orang. Lanjut, moderator. Oke. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli Aditya Tasyah. Persilahkan. Untuk bermain sepak takraw, seseorang dituntut untuk mempunyai kemampuan atau keterampilan berupa kemampuan dasar yang terdiri dari menyepak dengan menggunakan bagian kaki, memainkan bola dengan kepala, dengan dada, paha, bahu, dan dengan telapak kaki. Ed Sofyan Hanif. Adapun keterampilan bermain sepak takraw mempunyai teknik dasar permainan sepak takraw, yaitu sepakan yang terdiri dari sepak sila, sepak kuda, sepak cungkil, sepak telapak kaki, kemudian mengkop, menahan dengan dada, menahan dengan paha, dan menahan dengan bahu. Penguasaan keterampilan sepak takraw diperlukan. Keterampilan yang dimaksud dapat berupa keterampilan individual, meliputi sepak sila, sepak kuda, sepak petik, sepak badik, sepak cangkup, menggunakan paha, menyundul bola, heading, sedangkan keterampilan penguasaan pertandingan meliputi sepak mula, timangan, memberikan umpan atau passing, melakukan smash, dan melakukan blok. Kembali ke moderator. Untuk selanjutnya kami persilakan bacakan double event. Mas Kendala kembalikan ke dan kami saya sendiri peraturan double event. Peraturan ada 2 kenal tim sama dengan permainan sepak takraw. 3 berhenti dapat kali setiap set. Apa aku berganti selanjutnya kedua pergantian baru juga ada Halo, sepertinya gangguan. Bisa dilanjutkan dengan anggota yang lain. Ya, Bu, di sini saya akan mengambil alih. Peraturan double event. 1. Peraturannya adalah perkenaan bola maksimal 3 kali sama dengan permainan sepak takraw. Selanjutnya, pergantian pemain dapat dilakukan 2 kali setiap set.
Maksudnya adalah pada set pertama diperbolehkan melakukan pergantian sebanyak 2 kali. Selanjutnya, pada set kedua dapat dilakukan pergantian sebanyak 2 kali. Begitu juga pada set ketiga. Yang keempat, pelaksanaan servis dilakukan di luar garis belakang dalam kurung baseline dengan melambungkan bola sendiri, serta tidak bisa menginjak garis belakang pada saat melakukan servis. Kelima, servis juga dilakukan secara bergantian, perhitungan angka sama dengan permainan sepak takraw. Lanjut. Sebelumnya maaf Bu, di tempat saya ini mati lampu. Baru hidup jadi enggak Pelaksanaan servis pada double event dilaksanakan di belakang garis lapangan belakang sepak takraw dengan melambungkan bola sendiri dan menservis sendiri. Pemain yang servis tidak dari daerah circle atau tempat tekong biasa servis, tetapi dari garis belakang atau baseline. Dengan bola dilambungkan sendiri dan disembelih. Silakan pada Muhammad Ali pembacanya. Kesalahan yang sering terjadi saat servis. 1. Kesalahan-kesalahan dalam servis atau sepak bola di nomor double event adalah tekong atau atlet yang melakukan servis memainkan melempar bola kepada teman sendiri, memantulkan, melempar, dan menangkap lagi setelah wasit menyebutkan angka. 2. Tekong melompat ke dalam lapangan atau ketika kaki melewati garis belakang atau pinggir lapangan termasuk menyentuh garis belakang ketika melakukan servis. 3. Tekong tidak menservis bola yang sudah dilambung. Bola menyentuh salah seorang pemain atau teman sendiri sebelum melewati net. Bola jatuh di luar lapangan, bola tidak melewati net. Lanjut. Catatan, untuk nomor double event hanya berbeda pada pelaksanaan servis dan jumlah pemain. Lanjut. Oke, terima kasih. Seluruh pertanyaan itu apakah untuk setiap kelompok atau untuk kelompok saja? Untuk sesi tanya jawab, silakan. Yang diskusi jangan bertanya ya, jadi biarkan saja audiensnya yang akan bertanya. Gitu ya. Mau satu-satu aja boleh, 1 nomor regu, 2 nomor double boleh. Ya. Mohon maaf ya suara Ibu. Ibu chat aja ya. Oke, terima kasih. GS, Bu. Ya, kami persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari paparan kami kurang jelas atau belum ada yang bisa dimengerti. Silakan, yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Fajar. Ini saya ingin bertanya pada kelompok double event. Itu kan kita tahu bahwa di PPT tadi ukuran lapangan bola double event dan sepak takraw biasa itu kan sama kan, 13,40 dan 6,10 itu kan. Nah, ini kan dilakukan oleh 2 orang. Jika double event ini dimainkan oleh anak SMP atau SD, apakah tidak kesulitan? Dan apa pernah ada pertandingan double event ini di tingkat SD dan SMP? Terima kasih.
Terima kasih Pak Jahari Widodo. Ya. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Oktarina dari kelas Indralaya. Oke. Saya ingin bertanya kepada kelompok Satria. Pada slide penghentian pemain sementara, yang dimaksud keadaan luar biasa itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Cut, tolong ulangi Cut. Patah-patah soalnya, mungkin sinyal saya. Pertanyaannya tuh, pada slide penghentian pemain sementara, yang dimaksud keadaan luar biasa itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Nanti saya tulis di kolom chat aja ya. Oke. Ya, tulis di kolom chat aja nggak apa. Terima kasih Cut. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Mungkin juga bisa bertanya untuk kelompok double regu. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok double event kelas Palembang. Dalam servis, apakah dalam servis double event tersebut ada aturannya khusus saat melakukan servis? Contohnya tuh misalnya melempar bola tuh minimal tingginya tuh 1 meter atau gimana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Izin moderator. Silakan Ki. Oke, perkenalkan nama saya Girahmat Wahyudi dari kelas Indralaya. Pertanyaan mengenai double event itu, apakah pernah double event itu diselenggarakan atau digunakan pada saat kejuaraan-kejuaraan internasional ataupun nasional? Dan berikan juga contoh-contohnya jika pun ada. Ya, terima kasih Ki. Tolong ditulis di kolom chat Ki. Takutnya lupa Ki. Ya, untuk sementara kami persilakan untuk kelompok double regu tadi untuk mengambil alih karena kami sementara ingin mencari jawabannya.
Halo, mungkin bisa langsung dijawab ya. Pertanyaan dari temannya tadi sudah disematkan juga di kolom chat. Oke, ada pertanyaan dari Cutia. Itu akan menanyakan tentang pada slide penghentian permainan sementara yang dimaksud keadaan luar biasa itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Lalu pertanyaan dari Agi itu apakah double event itu pernah diterapkan di kejuaraan yang bersifat internasional dan nasional? Jawabannya pernah atau tidak. Gitu ya. Pertanyaan dari Agi. Kemudian apabila ada ya atau sudah pernah diselenggarakan nomor double itu, contohnya pada ajang apa? Begitu ya. Untuk pertanyaan yang ketiga itu dari Priyatna, yang kelompok double regu, oh bukan ya. Apakah dalam servis double event ada aturan khususnya, misalnya melempar bola dengan minimal tinggi 1 meter? Mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan yang paling mudah dulu menurut kelompok Indralaya dan Palembang. Jadi kita tidak lama untuk mencari. Sebenarnya nggak usah dicari juga ya, karena kan kalian sudah membuat tuh materinya berupa makalah. Nah, diisi makalah itu ya, nomor double event itu pernah nggak diterapkan? Ada nggak kejuaraan double event? Iya atau tidak, gitu ya. Bisa dijawab pertanyaan dari Agi? Sebentar Bu, lagi berdiskusi di grup kelompok Bu. Ya, jangan terlalu lama karena kan waktunya berjalan. Oke? Ya, siap, siap Bu. Ya. Baiklah teman, ya Bu. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Agi yang akan dijawab oleh Ricky. Silakan Ricky. Ricky nama lengkapnya siapa? Kok nggak ada di sini? Kalau kelas Indralaya itu ya Ibu sebutin ya. Satria, Irfandi, Katarina, Intan, Dea. Oh ini Rivaldi ya? Ya mau jawab ya? Bukan Bu, Ricky Fadullah kalau nggak salah Bu namanya Bu. Nggak ada tapi di sini. Di Muhammad yang diketik. Muhammad Riki Farhatullah Bu. Muhammad Riki Farhatullah. Enggak Ya Bu, ada Muhammad justru. Riki Bu. Ada Nggak Bu ada, di kolom jadi chat Bu. Indralaya itu berapa orang? Selain yang Ibu sebutkan tadi, ada Satria, Irfandi, Katarina, Intan Dea, sama Muhammad Rivaldi. Siapa lagi? Muhammad Riki Farhatullah Bu. Imam utama Krishna Bu. Muhammad Rifki Farhatullah. Terus? Krishna Bu, Krishna Kurniawan. Krishna Bu. Krishna Kurniawan. Ada lagi? Imam utama. Siapa? Imam utama. Imam utama. Ya Bu, imam utama Bu. Ada lagi? Sudah Bu. Sudah Bu, itulah Bu. Oke. Nah kan ada 8 orang. Ya kan? Terusnya langsung aja. Nggak usah diskusi lagi, jawab pertanyaan temennya. Didiskusikan itu waktu sebelum presentasi ya. Jadi efisien waktunya. Ya, Rifki, Bu. Oke. Rifki, Bu. Silakan jawab, Rifki. Silakan Rifki. Ada Rifki? Ya Bu, ini Bu. Baiklah, saya akan menjawab ini pertanyaan dari Agi. Double event pernah diselenggarakan pada Asian Games 2019 dan mendapatkan medali emas. Sudah itu saja, Bu.
Terus apa lagi eventnya? Apakah cuma Asian Games saja atau ada yang lain? Ada yang nasional, Gi. Nasional itu sebentar. Contohnya ini eksibisi PON. Kepri melawan siapa? Sebentar. Nah, Kepri versus Aceh, nomor double team di Prapon. Jadi double event tuh pernah diselenggarain di Asian Games sama di PON. Ya, Gi, benar sekali, Gi. Baik, terima kasih Satria. Sama-sama, Gi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Sandi Kurniawan. Pertanyaannya akan dijawab oleh Muhammad Iqbal. Silakan, Muhammad Iqbal. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sandi Kurniawan. Pertanyaannya, apakah dalam servis double event ada aturan khusus, misalnya melempar bola dengan minimal tinggi 1 meter? Tahu saya dalam peraturan servis double event, pelaksanaan servisnya dilaksanakan di belakang garis lapangan belakang sepak takraw, dan bola harus dilambungkan. Harus melewati net dari daerah circle tempat tekong bisa servis. Dengan bola dilambungkan sendiri dan melewati net dalam pelaksanaannya. Oke, apakah Sandi sudah jelas? Jadi untuk peraturan 1 meter, yang penting melewati saat kita servis itu bolanya melewati net, San. Ya, Bal. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Iqbal. Siap, terima kasih, Saudara Sandi. Oke, terima kasih. Baiklah, teman-teman, di sini Saudari Intandea akan menjawab pertanyaan dari Cut. Kami persilakan, Intandea. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cutia. Tadi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan tekong melompat dalam lapangan? Nah, yang dimaksud dengan tekong melompat ke dalam lapangan, ketika kaki tekong melewati garis belakang atau pinggir lapangan dan menyentuh garis belakang ketika akan melakukan servis. Tekong tidak menservis bola yang sudah dilambung atau bola tidak melewati net ketika menyervis. Bagaimana, Cut? Izin Intan, itu bukan pertanyaan saya. Maaf, Itu pertanyaan maaf, Wahyu. Cut. Itu pertanyaan Wahyu, Cut. Maaf, Cut. Iya. Bagaimana, Wahyu? Apa Bagaimana, Maaf, Wahyu? Satria. Ini apa? Sinyalnya putus-putus tadi suaranya. putus-putus? Sinyal siapa itu? Iya. Lagi aku keluar bentar. Tapi memang kalau sinyal Ibu yang Telkomsel juga Iya, Bu, hilang-hilang. Telkomsel gangguan, Bu, Telkomsel, Bu. Makanya. Iya, Bu, kuota mahal-mahal. Iya, Bu, sama, Bu. Balas friend, Bu. Iya, Bu, sinyal, Bu. Apalagi curhat ini kamu. Oke, ada pertanyaan apa lagi yang belum dijawab? Tadi
Agi tadi sudah ya. Jadi nomor double Pertanyaan event dari itu pernah Hari diterapkan Widodo, Bu. di Indonesia, kejurnas, kejuaraan internasional. Terus kalau di internasional tambahan sedikit, Indonesia itu menyumbang medali emas pada ASG 2019 Asian School Games ya. Indonesia itu sudah dapat emas ternyata. Oke. Nah, kemudian untuk nomor double event juga ya. Jadi di Indonesia ini ya sudah pernah juga begitu. Kalau di luar negeri kan di event internasional kita menang. Nah, di Indonesia juga pernah menyelenggarakan kejuaraan nomor double event ya. Nah, untuk Ibu tadi tunggu video ya, nggak ada videonya. Kemudian materinya yang ditampilkan melalui PowerPoint itu tidak menarik. Putih aja dari tampilan pertama, polos saja gitu kan. Copy paste, kata-kata. Jadi yang membacanya itu gimana ya? Kalau Ibu ya sebagai misalnya diposisikan sebagai mahasiswa itu nggak menarik PowerPoint-nya. Ya. Kemudian kalau kan dari awal kan sudah tahu ya untuk misalnya presentasi. Nah, itu alangkah bagusnya kalau ada video. Video memang di event double tuh gimana sih? Karena kan berbeda ya. Mungkin mahasiswa sekalian itu yang kalian tahu itu hanya nomor regu, nomor tim aja. Tapi nomor double event itu belum pernah tahu, masih ya awam sekali begitu. Nah, alangkah baiknya tadi Ibu tunggu-tunggu nggak muncul itu, nggak tahu apakah nggak ada kuota untuk buka YouTube atau gimana ya. Jadi kalau misalnya ada kan berikut adalah video dalam permainan sepak takraw nomor double. Nah, enak kan? Oh, nonton dulu nih sebentar. Nomor double itu bagaimana permainannya? Ya kan? Terus di nomor double ini dimainkan berapa orang begitu. Belum ada kan? Benar nggak? Belum. Belum ya. Jadi karena tadi kita terlambat berapa menit, 10 menit, begitu kan karena kita karena Ibu kan ngajar untuk gizi itu selesainya jam 9.40. Kamu juga ada kuliah. Jadi kita terhambat 10 menit ya. Nah, untuk di nomor double ya namanya saja double ya, double event kalau orang menyebutnya itu. Dimainkan oleh 2 orang pemain. Oke. 2 orang pemain, 1 orang cadangan. Ya. Kemudian ada 2 kali pergantian. Nah, servisnya itu biasanya servisnya di dalam circle. Ya, di dalam circle. Nah, berbeda dengan nomor double. Nah, di nomor double itu, oke, 1 orangnya melakukan servis ya di garis belakang. Sebentar, biar kamunya tahu ya. Kalau kelompoknya tadi nggak menampilkan, jadi biarlah Ibu ya menggunakan 10 menit ini supaya lebih bermakna ya. Nomor event. Jadi seperti itu. Nanti kan ada nomor hook ya. Nomor hook ada kan? Ya ada Bu. Nomor hook itu nanti harus ada video. Ya. Nomor hook itu ada video memang lagi dalam bermain. Ya, jadi kan enak kitanya begitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya saja ya. Kita putarkan sedikit saja untuk nih, ketik aja ini permainan double event sepak takraw muncul kan?
Oke. Nih. Nih, mau servis kan? Benar nggak? Nonton ya. Nih, ya. Lihat dulu. Oke, ini nomor double, satu orang ini yang dimaksud nih. Satu orang berada di luar ya, di luar lapangan ya. Kalau kita nomor regu dengan tim kan, tekong yang melakukan servis itu berada di circle. Nih, di circle ada ya, di dalam lapangan, di dalam garis. Nah, kalau Iya, Bu. nomor double bedanya dia lakukan di luar garis. Nah, satu orangnya lihat, satu orangnya berada di dalam. Jadi bermain di nomor double itu satunya di dalam, satunya di luar. Begitu ya. Kita tonton dulu sebentar. Tuh. Bisa dilihat juga bahwa yang melakukan servis ya, si tekong itu melakukan servis sendiri, tidak dibantu oleh apit ya, tidak ada apit kan di sini ya, tidak ada apit. Nah, itu perbedaannya. Maksud Ibu, kamu memutarkan video, putarkan dulu sedikit, jelaskan, sedikit, jelaskan. Artinya ada perbedaan di situ. Kalau hanya membaca toh aja tulisan yang di PowerPoint, teman-temannya mungkin banyak yang masih meraba-raba ya, gimana itu nomor double itu. Tapi kalau kamu melihat video yang Ibu tampilkan, mudah-mudahan kamu ada bayangannya. Ya, oh ternyata begini maksudnya di nomor double. Ya kan? Paham ya? Paham nggak? Paham, Iya, Bu. Bu. Paham. Nah, begitu maksud Ibu. Ya, karena kita ini ada sebagian teori, ada praktek. Kalau kita hanya teori saja, pemahamannya itu ya sekitar 40% lah. Tapi kalau kita ada videonya, itu bisa 70%, 30% untuk teorinya ya, teori video begitu. Oke? Nah, itu letak perbedaannya. Ya. Oh. Nah, oke. Muter-muter juga ya. Jadi itulah sedikit kilasan tentang nomor double ya, nomor double dalam permainan sepak takraw. Jangan nggak tahu nanti mainnya servisnya di dalam lagi di lingkaran. Kata Ibu Silpi sampai ya Cruz, kalau main sepak takraw itu berada di dalam. Ya di dalam line, di dalam lapangan begitu. Beda ya, beda. Nanti pas di nomor hook mainnya beda lagi itu. Cara bermainnya, cara memasukkan bola, ya bola itu bagaimana? Nah, namanya saja hoop. Pernah nggak main hula hoop? Pernah main hula hoop nggak? Pernah, Bu. Termuter, Bu. Nah, bukan kita sambil main hula hoop badannya bergerak sambil servis, bukan ya. Tapi hoopnya itu bentuknya saja lingkaran itu sama seperti hula hoop ya, bermainnya tetap takraw. Begitu ya. Jadi sangat menarik sekali kalau ada video. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Kemudian pertanyaan siapa yang belum dijawab? Pertanyaan Fajar, Hari, Bu. Bu. Fajar Hari Widodo.
Apakah pernah double event dilombakan pada tingkat SD dan SMP? Jadi di tingkat satuan pendidikan ya. Begitu ya. Halo. Iya, Nah, Bu. Iya, Bu. silakan satunya dijawab dulu, Fajar Hari Widodo. Baiklah, Intan Dea silakan menjawab pertanyaan dari Fajar Hari Widodo. Jawabannya tadi pernah atau tidak, begitu ya. Pernah atau tidak. Nomor double event itu diselenggarakan pada tingkat sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama. Ya. Silakan dijawab. Bisa dijawab? Kalau enggak, ini aja nih. Katarina ada enggak? Katarina Intan Dea. Katarina Intan Dea. Ada? Halo Katarina. Iya, Bu. Ya, bisa bantu? Ya, Bu. Temannya jawab. Rina coba ya, Bu. Ya, silakan Katarina. Tadi Pernah atau pertanyaannya- tidak? Nah, yang Rina ketahui, Bu, pernah sih di Polda Kabupaten Karanganyar. Itu tuh Pernah ya? Di tingkat Pernah ya? kabupaten. Iya, Bu. Ya. Itu di ini, Bu. Tujuannya itu menjalin atletik ini, Bu, gimana ngomongnya? Di situ sebelum dia yang Rina ketahui itu di kabupaten tersebut itu dia itu melihat atlet-atlet kayak SD SMP gitu, Bu. Dilihatnya apakah anak ini kemampuannya sudah bisa ikut bertanding di tingkat kabupaten apa tidak kayak gitu. Jadi kalau untuk itu pernah untuk perlombaannya itu pernah di kabupaten. Terus kalau untuk kesulitannya itu pasti mempunyai kesulitan, Jar. Tadi kan aku dengar apakah ada kesulitan. Itu ada kesulitan. Karena kita aja udah mahasiswa, pas kita disuruh ibu latihan aja untuk takraw itu, kita kesusahan untuk cara sepak silanya. Apalagi untuk anak SD, SMP. Nah, jadi di situ butuh pelatih. Berlatih terus supaya, dimana kita ketahui kan, inti dari sepak takraw itu salah satunya dari sepak sila. Dari situ kan pertamanya, jadi kita di situ harus bisa gitu, harus berlatih supaya menjadi lebih baik lagi untuk mengikuti takraw tersebut. Kalau untuk diperlombakan itu pernah di Kabupaten Karanganyar. Itu di Pomda. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Katarina. Jadi untuk pertanyaan kira Ibu Barnabas Nabani mau nanya ya. Enggak taunya izin ke fotokopi. Oh, izin. Oke. Jadi untuk pertanyaan Fajar, Jar, untuk double event ini sudah
sudah pernah dipertandingkan di tingkat satuan pendidikan, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama ya. Nah, tapi biasanya di nomor double event ini diselenggarakannya tuh terlebih dahulu di kabupaten. Oke, di kabupaten. Mengapa? Karena ya untuk pencarian bibit atlet ya. Untuk takraw ini kan tidak seperti olahraga dalam bola voli ya, di mana masyarakat itu lebih menyukai ya olahraga masyarakat seperti permainan bola voli. Nah, untuk takraw ya kamu bisa lah lihat di Kota Palembang ini. Banyak nggak anak-anaknya itu main sepak takraw. Ya, tapi beda kalau kamu main ke daerah Pemulutan. Nah, di Pemulutan itu oke, nah yang cowok-cowok itu kemudian dia ini ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler memang untuk takraw ya. Nah, kalau di Palembang ini ada, tapi tidak sebanyak di daerah. Makanya diselenggarakannya nomor double event itu kebanyakan memang dari kabupaten dulu, kabupatennya. Nah, seperti contohnya itu pada kegiatan O2SN ternyata di Gunung Kidul, di daerah Yogyakarta itu ada event itu ya, event nomor double di SD maupun di SMP. Untuk kendala dalam melakukan teknik sepak takraw seperti yang Katarina tadi sudah bicarakan, setingkat mahasiswa saja tuh kesulitan loh. Ya, teknik dasar sepak sila aja kesulitan. Ya kan? Nah, makanya sebenarnya harus dari sejak dini, dari anak-anak sekolah dasar ya sudah diperkenalkan dulu begitu kan. Nah, baru kalau dia sudah mengerti ya kita ajarkan cara bermain biasa dulu, nomor reguka atau nomor tim. Nah, setelah dianya bisa, kita misalnya kamu nih ngajar nih ya, kamu udah tahu nih, si A ini bisa main takraw, bisa dulu ya, bukan mahir ya, bisa. Nah, baru kita siasati lagi. Terus kamu misalnya ngajar di daerah, di nomor double event itu sepertinya di daerah itu belum ada, boleh kamu bekerja sama dengan Pengdanya ya, Pengda Persatuan Sepak Takraw di tempat kamu nanti mengajar supaya takraw ini hidup ya, karena pemain pon saja itu ada yang dari Sumsel, khususnya di Palembang. Daerah-daerah Jawa itu kan ngambil pemain dari daerah, ya seperti di Bandung. Ada itu pemain dari Palembang. Ya, jadi seperti itu. Jadi jawabannya ada. Oke, di nomor double event. Double event ini kan memang benar-benar membutuhkan kerjasama yang baik karena dia main orang dua. Ya, lawan orang dua juga. Gitu. Kemudian dia juga harus benar-benar bisa servis ya, bisa servis begitu. Karena dia tidak ada yang mengarahkan, beda nomor regu kan servisnya. Ya, ada apit, oh mau minta kemana tingginya, mau sedang aja atau mau tinggi sekali, ya. Nah jadi seperti itu, oke, di nomor double event. Nah kalau biasanya kalau Ibu dan Pak Yakur mengajar itu, kita tuh setelah misalnya ini ya, setelah teori selesai, kita langsung ke lapangan minimal ya. Kamu pegang dulu lah bolanya begitu kan, bola takraw ya, sudah pegang bola ya, baru lakukan sepak sila dulu di tempat begitu kan, terus berjalan sambil bawa jalan begitu, sudah terus baru berpasangan. Nah begitu modelnya. Kalau Bu main Bu, nah Ibu kalau mahasiswanya kepingin sekali bermain ya nggak apa-apa, setelah 40 menit berjalan perkuliahan baru diselingin dengan games gitu ya. Mungkin di dalam hati kamu juga
aku tuh pengen main sepak takraw begitu. Namun kamu tidak mempunyai kesempatan itu karena kita kan masih pandemi seperti sekarang ya kan. Ya mudah-mudahan lah cepat berlalu ya karena sudah mau 1 tahun gitu. Oke, minimal kamu sudah dulu latihan karena kita sudah pertemuan ke-6, artinya tinggal 1 pertemuan lagi kamu belajar latihan sepak sila ya. Pertemuan ke-8 oke, kita tetap Zoom tapi ibu maunya putar link YouTube-nya. Mana? Muhammad Iqbal. Gimana, tuntas nggak kamu? Belum. Nah, nanti Ibu catat. Oh, belum. Minggu depannya kita ulangin lagi. Udah tuntas belum? Belum, Bu. Terus sampai menjelang rasanya kan sampai menjelang UAS. Setelah UAS kamu aja UTS nggak tuntas, apalagi UAS misalnya. Bu, gimana? Dia dikasih 1 kesempatan ya selama 7 hari itu kamu terus berlatih. Kalau nggak tuntas ya sudah. Artinya artinya kan kesempatannya sudah habis. Ya kan? Nah, tinggal penilaiannya kamu jangan takut. Bu, nanti kalau saya nggak tuntas gimana? Karena kan kita penilaian proses ya. Kalau Pak Yakrus dan Ibu menilainya 1 dari proses perkuliahan, kehadiran. Jadi kamu nggak usah takut, tapi harus ada semangat juangnya. Bisa, pasti bisa. Kalau dapat C, ya ngulang berarti ngambil MK Takraw dengan adik tingkat, ya nggak? Begitu ya? Nggak apa-apa, kan baru semester 2. Kalau semester 2 kan bisa kamu di semester 4 ikut semester 2. Semester 4 nggak tuntas, semester 6 ikut semester 2 lagi. Semester 6 nggak tuntas, ya sudah, berarti kamu memang nggak ditakdirkan nggak bisa ya sepak sila. Gitu ya. Jadi untuk yang perempuan khususnya, yang putri itu harus berjuang ekstra kamu ya, karena Ibu nggak mau nolong-nolong gitu aja sampai titik darah penghabisanmu. Bu, saya nggak bisa, bener. Nah, baru ya. Oke, Ibu rasa cukup. Ibu hanya mengingatkan saja tadi bahwa kita pertemuan ke-7 tuh hari Rabu depan. Pertemuan ke-8 kita UTS. UTS-nya nggak ada soal. UTS-nya hanya praktek sepak sila. Jadi kamu nggak usah belajar, kamu tinggal latihan terus. 2 minggu ya waktunya, tinggal 2 minggu lagi. Ya, sudah, silakan ditutup diskusinya. Kemudian disimpulkan. Izin Bu, jadi untuk pertemuan ke-7 itu videonya nggak bikin lagi Bu? Tetap, videonya tetap dikirim, Rido. Videonya tetap dikirim. Ya. Nah, pertemuan ke-8 cukup video praktek, nggak usah pakai musik, nggak usah pakai apa embel-embel apa. Pokoknya, Bu, saya tuntas, ini buktinya. Nah, gitu ya. Jadi efisien waktunya juga. Oke, Rido? Ya, Bu. Oke. Silakan ditutup dan disimpulkan ya, karena waktunya juga sudah habis. Silakan, tadi siapa yang membuka? Langsung tutup, Bu. Ya, tutup dan simpulkan ya. Tutup dan simpulkan mengenai nomor double. Bisa menyimpulkan? Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan peraturan double event. Peraturan double event adalah permainan watercrawl yang dilakukan oleh 2 orang yang peraturannya memang sedikit berbeda dengan nomor takraw pada umumnya, yaitu
dengan servis di luar lapangan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk kelas Indralaya dan kelas Palembang. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Biasalah. Zai. Jemaah. April, recordnya diberhentiin dulu, April. Yo. Langsung end ke B. Jangan.